Banyak hal yang harus dilakukan untuk perawatan tanaman cabai di saat tanaman cabai sudah mengeluarkan buah, teman-teman, yaitu di fase generatif. Fase generatif di mana tanaman cabai itu sudah memasuki fase pembungaan, kemudian pembuahan dan pembesaran buahnya sampai akhir nanti. Kemudian di sini saya juga ingin menjelaskan masalah pemakaian pupuk untuk merangsang bunga dan juga agar bunga itu tidak rontok. Kemudian yang kedua adalah pupuk yang bisa untuk membesarkan buah tanaman cabai tersebut. Jadi masalah pemupukan itu tidak harus sama, teman-teman. Yang penting dan yang perlu difahami adalah kandungan pupuk tersebut, karena tanaman cabai itu mempunyai dua fase. Fase yang pertama adalah fase vegetatif, di mana tanaman itu sudah memasuki fase pertumbuhan ataupun di saat tanaman itu proses pertumbuhan. Kemudian fase generatif, di mana tanaman cabai itu memasuki munculnya bunga yang pertama. Itu yang harus dipahami. Jadi masalah pemakaian pupuk tidak harus sama, yang terpenting adalah kandungan pupuk tersebut. Dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat. Silahkan ditonton videonya. Jangan menanyakan sesuatu yang sudah saya jelaskan di sini, teman-teman. Jadi sayang sekali sudah saya jelaskan, teman-teman sudah menonton video kami, sudah membuang-buang kuota, tapi masih menanyakan hal yang sama. Sangat disayangkan sekali. Silahkan tonton videonya. Jika video ini berkenan, jika tidak berkenan ataupun tidak bermanfaat, silahkan di skip saja, teman-teman. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana tata cara untuk melakukan perawatan tanaman cabai di fase generatif, yaitu di fase pembungaan dan pembuahan. Di sini saya akan menjelaskan pupuk yang mempunyai kandungan yang sama seperti pupuk yang saya pergunakan, teman-teman. Intinya untuk melakukan perawatan tanaman cabai nggak harus menggunakan pupuk yang mereknya sama. Kemudian menggunakan pupuk seperti apa yang saya pergunakan. Misalnya seperti ini. Jika tanaman cabai sudah mengeluarkan buah seperti ini, teman-teman bisa menggunakan pupuk KNO3 warna putih, juga bisa dengan cara dilakukan pengocoran dan juga melalui penyepraian juga bisa. Kemudian untuk merangsang munculnya bunga baru ataupun calon buahnya juga bisa menggunakan pupuk MKP. Dosisnya berapa? Di sini akan saya jelaskan. Biasanya kalau saya pribadi untuk 16 liter air MKP saya menggunakan 3 sendok makan, kemudian saya mix dengan insektisida. Terserah teman-teman mau menggunakan insektisida apa saja, bebas. Kalau saya biasanya menggunakan dua hal. Yang pertama adalah Rizotin, yang kedua adalah Abasel yang berbahan aktif Abamectin dengan dosis 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian di saat tanaman cabai sudah mulai mengeluarkan buah yang sangat lebat, untuk pembesaran buah
Saya biasa menggunakan KNO3 warna putih yang kristal teman-teman. Itu pun juga saya lakukan melalui penyepraian. Biasanya saya mix dengan fungisida. Fungisida yang saya pergunakan biasanya Beyond M yang berbahan aktif Mancozeb teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan merek dagang lain, yang penting kandungan ataupun bahan aktifnya sama. Dengan dosis 2 sendok makan untuk fungisidanya, kemudian KNO3 warna putih saya menggunakan 3 sendok makan juga. Bisa juga dilakukan melalui pengocoran. Untuk pengocoran biasanya saya 100 gram untuk 20 liter air, kemudian saya tambahkan KCl 100 gram. Jadi untuk 20 liter air itu saya menggunakan 200 gram KNO3 warna putih, 100 gram KCl nya 100 gram, kemudian saya kocor di lubang pembukaan teman-teman. Intervalnya biasanya 10 hari sekali jika tanaman cabai itu buahnya sudah lebat seperti ini. Itu tata cara kami teman-teman. Terus ada sebagian yang bertanya, apakah tanaman cabai yang sudah berbuah bisa dilakukan penyepraian menggunakan Ultradap? Jawabannya bisa teman-teman. Yang terpenting adalah tanaman cabai sudah tidak mengeluarkan bunga kembali. Intinya, jika tanaman cabai masih mengeluarkan bunga, usahakan Ultradap diberhentikan dulu. Bisa diganti menggunakan MKP, misalnya penyempraian insektisida bisa ditambah MKP, kemudian penyempraian fungisida bisa juga ditambahkan MKP. Yang terpenting adalah kandungan pupuk tersebut, tidak harus sama. Biasanya saya menggunakan Kalinet. Teman-teman juga, misalnya di daerah teman-teman susah untuk mendapatkan Kalinet karena saya belinya pun juga secara online. Teman-teman bisa mengganti KNO3 warna putih, kemudian bisa juga untuk merangsang munculnya bunga-bunga baru bisa menggunakan MKP, itu pun juga bisa. Untuk suplemen tanaman juga banyak sekali merek-merek dagang yang lainnya. Kalau saya biasanya menggunakan Mordenful sama Vitaron SL teman-teman. Tapi jika di tempat teman-teman tidak ada, bisa menggunakan merek-merek dagang lain. Yang penting tujuannya adalah untuk daun ataupun untuk batang tanaman cabai. Jika sudah diberikan suplemen biasanya ada kekuatan, jadi tidak rentan terserang penyakit teman-teman. Jadi nutrisi ataupun kalsium itu fungsinya untuk itu selain untuk melebatkan buah tanaman cabai tersebut. Kemudian ada yang bertanya lagi, apakah tanaman cabai yang sudah berbuah bisa dipupuk menggunakan pupuk ZA kemudian dimix dengan KCl? Jawabannya sudah tentu bisa teman-teman. Yang terpenting lebih dominan pupuk yang mengandung kaliumnya tinggi ataupun pupuk yang mengarah ke buah. Karena apa? Unsur nitrogen itu sangat sedikit sekali diperlukan di saat tanaman cabai sudah mengeluarkan buah, karena fasenya sudah fase generatif. Jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebaiknya jika ingin melakukan budidaya tanaman cabai, sebelum lahan itu diproses, persiapkan sarannya dulu, yaitu pupuknya apa, kemudian insektisidanya apa saja harus diperlukan. Minimal ada 2 macam ataupun ada 2 bahan aktif fungisida, itu yang pertama. Kedua, siapkan 2 bahan aktif insektisida, itu yang pertama. Kemudian untuk nutrisinya teman-teman juga harus siapkan 1 bentuk nutrisi, kemudian untuk kalium dan kalsiumnya itu pun juga disiapkan. Nanti setelah tanaman cabai itu sudah tanam, teman-teman tidak baru mencari pupuk yang akan dipergunakan untuk perawatan tanaman cabai tersebut. Karena apa? Ada keterlambatan untuk menangani penyakit ataupun hama yang ada di tanaman cabai. 1 hari, 2 hari, 3 hari saja itu juga akan berakibat fatal. Makanya sebelum melakukan budidaya tanaman cabai yang perlu disiapkan adalah fungisidanya ada 2 macam, insektisidanya ada 2 macam, kemudian nutrisi kalium, kalsiumnya itu pun juga harus siapkan. Tujuannya sewaktu-waktu tanaman cabai sudah siap membutuhkan unsur hara, entah itu lewat daun ataupun
pengobatan yang lewat daun itu sudah disiapkan. Jadi itu teman-teman penjelasan dari kami, mudah-mudahan bisa membantu sahabat-sahabat tani semua, khususnya buat para pemula. Kalau yang sudah senior biasanya lebih tahu bagaimana tata cara untuk melakukan perawatan tanaman cabai tersebut. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, kemudian selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia. Never really know what's going on. Look at me sometimes.